نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Baik, teman-teman, selamat pagi untuk para peserta. Tentunya sebelum dimulai, maka kami perlu informasikan untuk audionya dan videonya. Mohon diposisikan untuk video on dan untuk audionya di off-kan. Terima kasih. Mohon diperhatikan untuk audionya ya, di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya di acara Ramadan kelas Koroba. Bertemu lagi dengan saya, Kafiati Syahidah, sebagai moderator sesi pada hari ini. Saya mau tanya, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia. Kalau saya tanya kabar semangatnya, semoga semangatnya juga semakin tinggi karena hari-harinya ditemani oleh Koroba. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan baik untuk terus memaksimalkan di setiap harinya. Sebelum saya mulai, mari kita awali kelas hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kedua Ramadan kelas Koroba. Kemarin kita sudah membahas mengenai kesehatan keluarga dan bayi. Dan sedikit menyinggung bahwa materi kemarin adanya perlu menjaga asupan gizi selama bulan Ramadan. Nah, hari ini akan dibahas secara mendalam sesuai dengan topiknya, yaitu pemenuhan gizi di bulan Ramadan. Karena materinya juga bukan kaleng-kaleng, pastinya juga kami hadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Beliau adalah lulusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Unpad, dan sekarang aktif sebagai dosen gizi Institut Kesehatan Raja Wali. Tentu saja beliau juga sudah banyak melakukan enomator atau penelitian-penelitian terkait gizi. Baik, langsung kita sambut saja pembicara kita hari ini, yaitu Mutiah Maulaya. Kepada Teh Muti, apakah sudah tersambung? Ya, udah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana Teh kabarnya hari ini, Teh? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gini, Teh. Kavi mau banyak tanya hari ini. Boleh nanya apa, Kavi? Terkait gizi nih, Teh. Gimana sih, Teh, fenomena yang terjadi terkait permasalahan gizi di Indonesia hari ini, Teh? Fenomena ya, kalau misalnya kita berbicara fenomena yang terjadi terkait gizi di Indonesia itu sebenarnya memang masih banyak permasalahan gizi yang perlu diselesaikan. Gitu. Kalau di sini kita biasanya kalau ahli gizi itu menyebutnya atau nakes-nakes gitu ya, tenaga-tenaga kesehatan, adanya triple burden gitu, ada 3 permasalahan di Indonesia yang gitu. 3 masalahnya apa aja sih? Itu berkaitan dengan masalah gizi berlebih gitu, atau biasanya kalau orang umum kita kenalnya obesitas ya, kegendutan gitu. Terus juga masalah gizi kurang gitu. Lagi rame nih pembahasan tentang stunting ya, kalau kemarin di debat capres-cawapres juga sempat disinggung kan ya terkait stunting, karena memang itu salah satu masalah gizi kurang di Indonesia yang masih cukup tinggi gitu angkanya. Sama yang terakhir itu adalah masalah defisiensi zat gizi mikro. Kayak apa zat gizi mikro itu? Kayak misalnya kita kekurangan zat besi gitu. Nah itu kalau di Indonesia itu yang masih cukup tinggi angkanya itu ada pada anemia
anemia defisiensi besi atau anemia yang disebabkan karena kurangnya asupan zat besi pada tubuh. Nah itu, jadi kalau dibilang fenomena, memang fenomena yang terjadi terkait permasalahan gizi itu masih terkait ketiga itu gitu, obesitas, kemudian tadi masalah gizi kurang atau stunting ya, sekarang banyaknya dikenalnya itu banyaknya stunting karena memang angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi gitu ya, atau stunting itu pendek pendek tapi memang disertai dengan kurang gizi gitu. Dan yang terakhir tadi anemia defisiensi besi yang biasanya banyak terjadi di wanita-wanita atau remaja-remaja putri. Nah, itu sih terkait fenomena permasalahan gizi di Indonesia saat ini. Itu Teh Kavi. Oke, baik Teh. Kalau tadi kan permasalahan terkait gizi di Indonesia. Nah, bagaimana sih Teh pandangan Teteh sendiri sebagai dosen gizi terkait permasalahan tersebut? Kalau pribadi sebagai profesi gitu ya, profesi gizi gitu, memandang itu ya tentunya itu jadi concern kita sebagai ahli gizi untuk diselesaikan gitu. Jangan sampai, karena kan ketika ada permasalahan gizi, tentu itu juga akan mempengaruhi kepada kondisi-kondisi kesehatan lainnya. Misal kayak obesitas, kondisi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan tadi anemia gitu, misalnya anemia pada remaja putri itu juga ternyata cukup berpengaruh nantinya ketika si remaja putri ini dia masuk kepada usia-usia atau beranjak dewasa gitu ya, masuk kepada usia-usia mulai usia matang untuk menikah. Nah, kalau misalnya permasalahan gizi anemianya tadi tidak diselesaikan, nanti akan merembet kepada permasalahan-permasalahan gizi lainnya. Nanti misalnya si wanita remaja anemia ini ketika dia sudah di usia matang untuk menikah masih anemia, kehamilannya dia masih anemia juga, ternyata itu akan merembet kepada nanti kondisi si janin yang dikandungnya gitu. Bisa jadi nanti lahirnya, berat badan lahirnya kurang dari normal gitu ya. Dan biasanya bayi-bayi yang kurang dari normal ini berat badannya itu akan menjadi bayi-bayi atau balita-balita yang stunting tadi. Jadi memang si permasalahan kalau sebagai kan ya meng-cut off lah gitu ya, meng-cut gimana itu tidak terjadi lagi gitu, tidak terjadi dengan mencegah ya yang sudah terjadi, bagaimana kita bisa minimal mencegah tingkat parahnya gitu. Kenapa di record? Gitu TKP. Jadi kalau sebagai pandangan sebagai pribadi, sebagai keprofesian, memang ya bagaimana kita menyelesaikan itu gitu, menyelesaikan supermasif tadi dengan ya ada berbagai program gitu ya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga. Salah satu contoh program yang bisa dilakukannya Teh. Kayak kalau contoh programnya sekarang kan banyak ya promosi-promosi kesehatan, karena kan memang kegiatan yang dilakukan itu kalau tenaga gizi memang lebih banyak kepada nggak sih sama aja, ada pencegahan, ada kegiatan pengobatan juga. Nah memang untuk kegiatan pencegahan ini yang memang jadi concern biasanya untuk para nakes, mencegah si permasalahan-permasalahan kesehatan kalau di gizi, yaitu tadi adanya program-program. Kalau sekarang sih gerakan masyarakat sehat ya, jadi bagaimana kita terus mempromosikan, mengedukasi masyarakat terkait gizi seimbang gitu. Jadi pola makan sehat yang benar, gizi seimbang itu seperti apa, nah itu yang terus digencar-gencarkan, dipromosikan. Kalau tadi kan ada terkait anemia ya Teh. Nah,
Kalau Kavi boleh tahu teh, untuk cara pengecekan kita sendiri terkait anemia tuh sebagai perempuan gimana sih gitu? Dan apakah ada penyembuhan terkait anemia itu sendiri gitu? Oke, kalau anemianya sendiri, kan anemia itu banyak jenisnya ya. Ada yang memang anemia karena kurang zat besi, ada yang memang dia anemia itu dikarenakan adanya gangguan sel darah merahnya gitu, kondisi sel darah merahnya yang tidak normal. Nah, kalau misalnya permasalahan anemia yang memang disebabkan oleh gizi gitu ya, kurangnya asupan zat besi, tadi anemia defisiensi besi, itu bisa ditanganinya dengan ya konsumsi tablet tambah darah, program dari pemerintahnya ya. Adanya konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali itu untuk para remaja putri. Kemudian ya kita sih menyeimbangkan dengan asupannya. Jadi bagaimana sih asupannya itu khususnya asupan zat besinya terpenuhi gitu. Asupan zat besi, asupan protein hewaninya gitu. Itu. Nah, untuk mengetahui atau mendeteksinya bisa dilihat dari kadar hemoglobinnya. Jadi dicek tuh darahnya gitu ya. Bisa sih sebenarnya dengan pemeriksaan fisik, apakah misalnya kita ada tanda-tanda anemia, misal di bawah mata ini kita kelihatan pucat gitu ya, terus ada pupul cekung gitu. Tapi itu memang biasanya pemeriksaan fisik pun harus diimbangi, maksudnya dilengkapi dengan pemeriksaan labnya. Tadi dicek kadar hemoglobin darahnya berapa gitu. Kalau misalnya untuk perempuan, normalnya itu ada di 12 gram per desiliter. Kalau ibu hamil di 11 gram per desiliter gitu. Jadi kalau kita nilai hemoglobinnya gitu ya, kadar hemoglobin dalam tubuhnya atau HB dalam darah kurang dari segitu untuk perempuan khususnya, itu berarti kita dikatakan anemi gitu. Cuman tadi balik lagi, aneminya apakah karena memang kurang asupan zat besinya atau memang ada kondisi sel darah merah kitanya yang memang berbeda gitu. Kayak gitu. Itu juga harus dicari tahu dulu penyebab aneminya apa. Mohon maaf untuk para peserta audionya. Terima kasih. Ya, tadi kan Teh pandangan Teteh terkait permasalahan gizi itu adalah bagaimana kita menghentikannya dari diri kita sendiri sebelum nanti malah berkelanjutan kepada keturunan gitu. Nah, kalau misalnya urgensi pemenuhan gizi dalam pandangan Islamnya gimana sih Teh gitu? Ini menarik sih ya, pertanyaan yang urgensi dalam Islam itu bagaimana gitu ya terkait pemenuhan gizi ya. Jadi ini juga salah satu yang baru saya pahami juga ya, saya sebagai ahli gizi, bahwa ternyata ya terkait pemenuhan gizi teh tidak hanya secara teori gitu, ternyata oh ya secara teori ini kita harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang gitu kan. Tapi ternyata ketika kita ulik lagi gitu dalam Al-Quran, itu tuh ternyata perintah Allah gitu untuk memenuhi tubuh kita dengan gizi yang seimbang tadi gitu. Jadi ini juga maksudnya ya kan kalau kemarin sudah dibahas oleh Teh Rika ya terkait Al-Baqarah ayat 247 ya kalau tidak salah, tentang memang Allah memerintahkan kita memiliki yang berstabil ini gitu ya, memperhatikan bagaimana kesehatan ya selain ilmu gitu ya, juga fisik kita, jasmani kita gitu, agar seperti generasi-generasi tolut gitu kan. Nah, pengetahuan seimbang itu ada di Al-Quran. Kalau tadi, oh iya kita secara fisik harus sehat nih gitu, ada di Al-Baqarah 247, ternyata di Al-Baqarah di 168-nya juga dibahas gitu bahwa kita tuh harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan toib gitu kan. Nah ini ketika diulik lagi emang halal dan toib itu gimana sih? Ya kalau makanan-makanan halal tentu kita udah tahu lah ya, udah mafhum gitu apa aja makanan yang dihalalkan dan diharamkan gitu. Tapi toibnya ini nih emang toib itu gimana sih gitu. Ternyata toib itu kan baik ya, sesuatu yang baik gitu. Jadi memang gak cukup
cukup kita hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal saja. Harus dipenuhi dengan makanan yang toib juga gitu. Jadi halal dan toib. Nah, yang toib itu yang gimana? Yang tadi mendatangkan kebaikan-kebaikan. Artinya dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang ini, itu adalah dalam rangka kita juga sedang memenuhi bergizi seimbang itu gitu. Dan bahkan kalau di surat Al-Baqarah ayat 168 itu kan eh, dilengkapi gitu ya makanan apa si ayatnya kan bunyinya wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan toib yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan gitu kan. Artinya kalau kita tidak memenuhi makanan halal dan toib ini gitu, misal kita hanya mengkonsumsi makanan halal aja nih tapi tidak toib, toibnya misalnya toib untuk tubuh gitu ya. Artinya kan kita masih ada mengikuti langkah-langkah setan gitu. Jadi ya kalau urgensi dalam Islam, dalam pandangan Islam ternyata apa yang secara teori saya dapatkan selama kuliah itu, oh ini teh perintah Allah ternyata gitu. Nah, itu menariknya ya, maksudnya Masya Allah gitu, Allah teh ternyata menciptakan kita teh sebegitu detailnya. Ya. Itu sih, jadi memang ya, secara urgensi Allah juga sudah memerintahkan itu kok di Al-Quran gitu untuk kita konsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib dalam arti ya tadi bergizi seimbang gitu. Itu teh. Mantap sekali Teh. Bahas tadi ya bahwa makanan itu akan mempengaruhi tubuh. Salah satunya kalau makanan yang masuk itu juga akan berpengaruh terhadap ibadah kita gitu. Salah satunya adalah jalan masuknya setan gitu kan. Kalau misalnya hanya sekedar taib tidak halal gitu ya. Masya Allah. Lanjut lagi Teh. Nah, Ya, eh, kalau misalnya terkait pemenuhan gizi saat bulan Ramadan nih Teh, gimana? kalau pemenuhan gizi selama bulan Ramadan sebenarnya gak jauh beda saat sebelum Ramadan atau di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi ibaratnya di bulan puasa tuh kita hanya memindahkan jadwal makan kan. Yang biasa kita makan di siang hari ini jadi malam hari. Di siangnya kita menahan lapar dan haus gitu. Nah untuk pemenuhan gizinya ya sama aja, sama dengan saat hari-hari normal gitu. Cuman kita pindah jadwal aja ke jadwal sahur dan buka puasa. Gitu. Nah, tadi terkait gizi seimbang sendiri apa sih takutnya memang apa sih gizi seimbang? Emang gimana sih gizi seimbang? Jadi sebenarnya udah bisa banyak kita cari tahu lah di Google gitu ya, yang bergizi seimbang itu yang seperti apa gitu. Kalau memang tadi secara program pemerintah ada kok gerakan kita mengkonsumsi makan itu sesuai dengan isi piringku. Jadi nanti kalian bisa searching tuh di Google isi piring sayur mayurnya harus sebanyak apa dan porsi buahnya sebanyak apa gitu. Tapi memang secara prinsip dalam satu piring itu atau satu kali kita konsumsi makan utama itu harus terdiri dari sumber karbohidratnya. Kalau Indonesia mungkin banyaknya nasi ya sumber karbohidratnya. Kalau belum makan nasi belum makan biasanya gitu kan. Terus lauk pauknya, lauk pauk itu ya tadi sumber protein hewani, sumber protein nabati. Protein hewani apa aja yang kayak daging-dagingan gitu ya, ikan-ikanan, seafood. Nah, itu masuknya protein hewani. Kalau protein nabati, contohnya kayak tahu, tempe. Jadi nggak harus mahal konsumsi gizi seimbang itu gitu. Terus dalam satu piring selain ada nasi sama lauk pauk nih yang sering kita lupakan sayur. Nah, ini sebenarnya harusnya sih dalam satu kali makan tetap dipenuhi dengan adanya sayur juga. Ya mau tumis, mau sayur-sayur basah gitu ya, sop, bening gitu, gak masalah gitu. Yang penting ada sayurnya. Dan dilengkapi dengan buah-buahan. Itu juga yang sering kita lupakan. Nah, itu secara prinsip dalam satu kali makan itu baiknya seperti itu. Nah, itu di sahur, konsumsi yang seperti itu. Nanti di buka puasa pun jangan lupa makannya juga dengan prinsip itu gitu. Jangan biasanya kan seringnya kalap ya.
kita makan itu karena kita ingin gitu. Coba kita ubah mindsetnya, kita makan memang karena kita butuh dan ini memang karena perintah Allah gitu. Jadi kita bisa memilah dan memilih gitu makanan apa saja yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang saya nih ngomong ke diri sendiri juga sih ya. Karena memang penerapannya masih susah ya. Maksudnya untuk dengan saat sebelum Ramadan atau di bulan-bulan lainnya gitu. Hanya pindah jadwal makan aja. Dan yang sering kita lupakan adalah cairan atau minum gitu, karena ngerasa malam kan ya nggak panas gitu ya, jadi minum seadanya aja gitu saat buka puasa atau saat sahur aja. Nah itu kalau bisa memang pemenuhan air minum minimal 2 liter per hari itu harus tetap terpenuhi di bulan puasa. Oke, Teh. Nah, tadi kan ya, kalau dalam pemenuhan gizi itu, bagaimana ya di bulan puasa ini sahur dan bukanya itu sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga sesuai dengan perintah Allah gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai perintah Allah, Teh, gimana sih tips puasa sehat ala Rasulullah-nya tuh gitu? Ini memang apa ya, bukan ya harus dikaji lagi ya sejarah Rasulullahnya gimana. Cuman memang setahu saya sih memang ya Rasulullah pun mencontohkan hal-hal yang secara teori di gizi itu tadi terkait pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang tadi yang sesuai dengan isi piringku itu. Jadi ya kalau Rasulullah kan mencontohkan makan itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang ya. Kan itu artinya kalau misalnya mau kita translate gitu ya, maksudnya mau kita tafsir nggak sih, nggak bukan tafsir juga, maksudnya mau kita translate dari pernyataan itu, oh iya ya ternyata makan itu karena butuh, maksudnya sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh aja, bukan karena keinginan, aduh kayaknya masih enak nih di mulut, makan lagi, makan lagi, makan lagi gitu kan. Nah, tapi kan menurut Rasulullah ya makan itu yang cukup aja gitu. Cukup itu dalam arti ya tubuh itu cukupnya dengan kecukupan atau kebutuhan tubuh. Itu sih kan kalau sunahnya mah berbuka dengan yang manis gitu. Kalau Rasulullah kan dengan kurma gitu ya. Kurma dengan jumlah ganjil, terus air putih. Nah itu memang sebenarnya ya itu yang bisa kita tiru gitu. Karena kenapa dibuka dengan yang manis? Karena kan tubuh kita selama puasa itu kehilangan sumber energi. Nah, minimal kita mengembalikan energi itu dari makanan yang manis. Karena makanan yang manis ini bisa cepat diserap oleh tubuh untuk dijadikan energi. Jadi sumber energi tercepat memang dari yang manis-manis tadi gitu, atau sumber karbohidrat gitu. Tadinya awalnya sempat penanya sih Teh, kenapa sih Rasulullah Gimana? itu menganjurkan kurma gitu. Oh, ternyata kurma tadi kan bisa mengembalikan energi gitu ya dengan makan makanan yang manis tuh. Oke Teh, tadi kan Kavi udah nanya-nanya nih. Sekarang Kavi mau ngasih kesempatan untuk para audiens bertanya Teh. Boleh. Nanti mungkin tahapnya mau langsung jawab aja atau dikumpulkan dulu pertanyaannya Teh. Boleh langsung jawab aja ya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Adapun ketentuan mengenai tanya jawab yaitu yang ingin bertanya, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar. Kemudian kepada para penanya yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupkan fitur mikrofon unmute serta dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya untuk para peserta. Ini ada Ihsan Ramadan. Halo Ihsan Ramadan.
boleh langsung aja dinyalakan audionya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pingin nanya nih, tadi kan ngebahas tentang bagaimana puasa di bulan Ramadan gitu kan, tentang gizi. Yang pernah saya tahu, jadi waktu proses puasa di bulan Ramadan itu kan ada yang namanya detoksifikasi gitu. Jadi racun-racun di dalam tubuh teh diproses lah oleh tubuh karena kita berpuasa. Tapi sedangkan yang dijelaskan sama Teh Muti tadi, justru kita teh memang harus tetap juga menjaga makanan-makanan yang sehat gitu. Pertanyaannya, makanan sehat apa aja yang harus kita jaga di bulan Ramadan? Tapi kita juga ingin mengurangi racun-racun di dalam tubuh kita. Sedangkan yang saya tahu, racun yang masuk dalam tubuh kita itu banyaknya dari makanan. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ihsan Ramadan. Boleh Teh langsung dijawab aja, monggo. Teh Kavi, pertanyaannya boleh agak di-review nggak? Tadi agak putus-putus soalnya di sini. Gini Teh, kan bahwa di tubuh tuh ada racun-racun ya Teh. Nah, untuk mengurangi racun-racun itu tuh, apa sih makanan sehat yang harus dijaga di bulan Ramadan untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh tadi gitu? Betul begitu ya Kak Ihsan ya? Oke. Makanan yang gimana ya? Yang apa? Menghilangkan racun-racun di tubuh. Sorry. Gimana? Jadi maksudnya tuh kan ya pernah saya dengar, maksudnya di bulan puasa tuh justru manfaat bagi tubuh bakal memproses racun-racun yang ada di dalam tubuh kan ya. Terus sedangkan kalau tadi kata Teh Muti, tapi tetap juga di dalam bulan Ramadan menjaga pola makan yang sehat gitu, makanan-makanan yang bergizi. Sedangkan justru sumber racun di dalam tubuh itu datangnya dari makanan. Jadi makanan apa aja yang harus kita jaga gitu mungkin Teh. Oke. Jadi gini, proses detoksifikasi dalam tubuh itu kan melalui organ-organ ya dalam tubuh. Biasanya kalau saya tidak salah ingat, secara teori memang organ tubuhnya itu adalah hati. Nah, organ tubuh bisa bekerja itu ya dari sumber makanan. Jadi organ-organ dalam tubuh tuh bisa bekerja dengan optimal dari makanan. Nah, tadi terkait ya racun teh dari makanan juga ya tadi, makanya secara pemilihan makanannya harus baik dan benar, halal dan toib tadi gitu. Bukan halal aja tapi harus toib juga. Kenapa akhirnya makanan jadi racun buat tubuh? Ya tadi karena kita belum mengaplikasikan makanan yang halal dan toib. Kita baru mengaplikasikan, oh kita konsumsi makanan yang penting halal gitu. Kalau toib gimana? Yang tadi secara dalam satu kali makan itu dipenuhi dengan di satu piring itu ada sumber karbohidratnya, sumber protein hewani dan protein nabatinya, sayur dan buahnya gitu. Kalau kita bisa mengaplikasikan makan itu tuh dalam setiap kali makan, yang mana saya juga masih mencoba itu gitu ya, untuk tiap kali makan terdiri dari komponen-komponen tadi gitu. Nah itu juga insya Allah maksudnya bisa mendetoksifikasi tadi gitu, yang sumber detoksifikasi dari makanan lagi gitu. Gimana? Kejawab gak ya? Bagaimana Kak Ihsan, terjawab? Iya Teh, Jazakallah. Ya baik, terima kasih untuk Kak Ihsan. Selanjutnya mangga untuk para peserta yang ingin bertanya untuk menyalakan raise hand-nya.
ada dari Ibu Rosalinda teh. Nah, Bu, kalau cilok, cakwe, pentol yang terbuat dari tepung, itu bagus gak buat tajil? Soalnya enak, Bu, pas buka mah. Wah, ini mah orang Indonesia banget ya. Buka dengan cilok, cakwe, gorengan, terutama teh. Eh, kalau dibilang apa, kalau pertanyaannya bagus atau enggak, selama itu tidak berlebihan ya bagus. Jadi makanan itu kenapa akhirnya jadi racun dalam tubuh karena memang kita banyak konsumsi secara berlebih gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh kita. Nah, ini tadi kalau tadi dicontohkan kan cilok, cakwe, pentol itu kan sumber tepung ya, dari bahannya tuh tepung-tepungan nih gitu. Nah, sebenarnya bukan jadi nggak boleh sama sekali kok kita konsumsi itu. Boleh, tapi memang biasanya ya tadi ya karena buka puasa ingin banyak inginnya gitu karena udah nahan dari subuh nih, dari azan subuh sampai ke azan maghrib gitu kan, karena banyak inginnya jadi segala dibeli akhirnya kita konsumsi itu kenyang duluan. Nah, untuk makan yang nasi beserta lauk pauk dan sayurnya jadi lupa gitu, inginnya ya makan makanan itu aja. Jadi kalau dibilang bagus atau enggak, ya bisa dibilang bagus kalau memang sesuai porsinya. Kalau akhirnya jadi berlebih, sebaiknya dihindarkan. Nah, tadi kalau sesuai sunnah Rasulullah berbukalah dengan yang manis-manis dulu aja gitu kan. Gitu. Boleh kok makan cilok gitu-gitu, maksudnya bukan jadi hal yang harus dihindari sebenarnya. Gitu ya, seblak gitu ya kalau orang Sunda makan yang disukainnya. Jadi bukan jadi nggak boleh sama sekali sebenarnya. Tapi ya kalau bisa ketika berbuka puasa kita isi dulu lah tubuh kita dengan sumber energi tercepat gitu ya dari makanan yang manis gitu. Apa kita mau mencoba Rasulullah nih dari kurma gitu ya, atau ya misal minimal minuman manis gitu ya. Kalau orang Indonesia biasa teh manis gitu, sumber energinya teh gitu. Oh, sakit dikit teh manis gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nanti udah keisi nih energinya, minimal sudah ada sumber energi dari sumber energi yang manis tadi, terus mau ditambah dengan cilok, ya udah makan seperlunya aja ciloknya, nggak usah jadi beberapa porsi gitu ya, habis cilok masih ada cakwe, makan lagi cakwe segala jadi comot gitu ya. Nah, itu dengan jumlah yang cukup aja gitu. Nanti lengkapilah si makanannya, bisa habis tarawih baru makan berat. Nah, itu kurangi sumber karbonya, karena karbonya kan tadi sudah dari cilok, cakwe, pentol, dan lain sebagainya nih, yang banyak tepungnya tadi. Bisa dikurangi porsi nasinya, gitu. Kayak gitu. Gimana Ibu Rosa terjawab? Ini sangat mewakili warga Indonesia sekali. Eh, monggo bagi para peserta yang ingin bertanya lagi, boleh juga lewat kolom chat ya teman-teman. Atau gini deh teh, kami mau tanya teh. Tidak bisa dipungkiri ya teh, bahwa teman-teman Kavi juga sebetulnya banyak yang punya penyakit mah teh. Nah, kira-kira apa sih tips yang bisa diberikan untuk orang-orang yang punya penyakit mah? Oke, kalau penyakit mah biasanya memang karena pola atau lifestyle ya, pola makan yang tidak baik atau lifestyle kita yang kurang baik. Nah, gimana sih tipsnya untuk yang punya mah? Sebenarnya kalau puasa itu untuk yang penyakit mah itu tidak merugikan ya, sebenarnya malah bagus ya, setahu saya gitu. Cuma memang tadi bagaimana nanti dipenuhi dulu saat sahur dan saat berbukanya yang harus benar gitu. Biasanya yang punya mah jadi sakit mah saat buka puasa itu karena langsung makan makanan yang dia inginin. Misal buka puasanya sama seblak, ya pasti kambuh asam lambungnya gitu kan. Atau tadi dengan gorengan-gorengan yang mana gorengan itu kan rata-rata isinya, misal kalau bala-bala nih itu kan ada kol itu kan bergas ya. Nah, itu buat yang punya mah tadi si makanan yang bergas ini agak lumayan gitu. Jadi memang lebih kepada bagaimana pemenuhan atau pemilihan makanannya gitu. Nah, tipsnya sih untuk yang mah ini jangan sampai jadi telat
makan gitu. Dan pilih makanan yang sekiranya bisa apa ya, si lambung tuh adaptasi dulu lah dari pas saat buka puasa misalnya, ya tadi dengan yang manis-manis dulu, sumber energinya dipenuhi dulu dengan air putih, terus dengan misalnya kurma atau yang manis-manis. Nanti kalau mau makan yang lain-lainnya ya boleh, tapi coba dulu makan, misal makan yang makan pokoknya dulu gitu ya, nasinya dulu gitu. Kalau memang tidak kuat ditahan sampai tarawih mau makan nasi duluan ya nggak apa-apa, tapi jumlahnya nggak usah langsung banyak, sedikit aja dulu, nanti dicicil setelah tarawih boleh dilanjut lagi dengan porsi yang sisanya. Jadi nggak usah langsung makan banyak sebenarnya, makan sedikit sedikit tapi sering juga nggak apa-apa. Itu sih yang tadi. Mau nanya lagi Teh, kan mah itu karena asam lambung naik kan Teh? Nah, kira-kira ada gak sih makanan untuk penetralisir kalau asam lambungnya naik gitu? Ya kalau asam lambung naik ya kurangnya asam-asam atau yang bergas gitu sih. Jadi ya yang pedes-pedes juga, yang kan itu yang memicu asam lambung naik, nah itu dikurangi dulu. Bukan jadi nggak boleh ya, tapi kurangi. Maksudnya jadi jangan sampai perutnya lagi kosong terus kita pancing langsung dengan makanan-makanan yang tadi memicu asam lambung naik gitu, apakah yang asam-asam atau yang pedas-pedas gitu ya, atau yang bergas-bergas. Jadi hindari dulu yang seperti itu, yang minimal air putih dulu lah masuk gitu kan. Terus yang adem-adem dulu lah ke perut gitu, gak usah langsung tiba-tiba makan mie, makan bala-bala gitu. Kayak gitu. Ini teh kasih. Oke, terima kasih Teteh. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita lewati. Dapat saya simpulkan ya Teh, bahwa memang di bulan Ramadan ini dalam pemenuhan gizi bagaimana seimbang antara hewani dan nabatinya gitu. Nah, dua komponen ini yang perlu kita perhatikan ketika buka puasa, baik sahur juga. Dan kita notice tadi ya bahwa kebanyakan orang Indonesia tuh makannya yang tepung-tepungan gitu ketika buka gitu. Mungkin bisa lagi reminder diri bahwa kita tuh makan tuh harus apa yang tubuh kita butuhkan dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Salah satunya adalah tadi halalan dan thayyiban gitu. Karena nantinya apa yang kita makan ini akan mempengaruhi pada kita untuk beramal soleh. Seperti itu ya Teh. Iya. Mungkin dari Teteh ingin memberikan closing statement untuk acara hari ini Teh. Closing statementnya tadi ya, yang sering kita lupakan itu adalah memenuhi perintah Allah, makan makanan yang halal dan thayyib gitu. Seringnya kita fokus kepada makanan-makanan halal tapi lupa gitu, Allah tuh memerintahkannya bukan hanya makanan halal tapi juga thayyib gitu. Dan ternyata itu adalah perintah Allah gitu ya, mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Ya mungkin kita sebagai muslim, sebagai muslimah, ya bagaimana memenuhi gizi dalam tubuh gitu, itu memang dalam rangka kita sedang menjalankan perintah Allah. Jadi kita makan pun ya karena perintah Allah. Jadi ini buat teman-teman yang masih susah makan atau yang makannya berlebih gitu ya, ingat bahwa makan itu adalah perintah Allah, yang dimana perintah Allah itu adalah makannya adalah makanan yang halal dan makanan yang thayyib gitu. Jadi minimal ini bisa jadi apa ya, barrier ya buat kita untuk makan tidak berlebihan dan juga tidak jadi susah makan buat teman-teman perempuan nih, khususnya yang ingin diet-diet gitu ya. Dietnya yang baik lah gitu. Cukup. Baik Teh, terima kasih atas ilmunya dan selanjutnya Teh ada sedikit kenang-kenangan dari kami kepada panitia, dipersilahkan.
Ya Teh, ini ada sertifikat sebagai bentuk terima kasih kepada Teh Muti karena telah bersedia menjadi narasumber pada acara Ramadan kelas Koroba. Nah, boleh ya Teh dokumentasi dulu, boleh dipimpin oleh operatornya? Boleh, 1, 2, 3. Baik. Oke. Selanjutnya kepada para peserta dipersilahkan untuk on-cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Boleh para pesertanya on-cam. Boleh langsung dipimpin aja untuk operator. Udah semua ini. Bentar. Oh, ada anak kecil ya. Oke, boleh ini masih ada yang mau on cam. Kalau masih ada yang mau on cam, aku hitung dari 3, 2, 1 ya. Masih ada 3, 2, 1. Oke, foto ya, senyum semuanya. 1, 2, 3.